Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi pupuk KCl yang konon katanya dapat memperbesar buah, dapat memperberat buah. Apakah benar seperti itu? Mari kita simak ulasannya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Tentunya kita sebagai petani, apalagi kita masih petani kecil yang hanya memiliki kebun sawit sehektar 2 hektar, dan tentunya kita ingin mendapatkan hasil yang melimpah ruah, yang bisa membuat kita membeli apa yang kita inginkan, dan hasil buah dari panen kita itu besar-besar, berat-berat, dan kita mendapatkan cuan yang berlimpah. Tentu itu yang kita impikan bersama. Ya, saya juga seperti itu, teman-teman. Dari situ kita banyak bertanya, kita banyak mencari tahu bagaimana caranya supaya hasil panen kita itu melimpah ruah seperti apa yang kita harapkan. Buahnya besar-besar, buahnya berat-berat, sehingga kita mendapatkan uang atau cuan yang banyak. Dan kita banyak bertanya ke sana ke sini, terselenting di telinga kita bahwa ada satu pupuk yang bisa melakukan hal tersebut. Dan tentunya pupuk itu adalah pupuk KCl. Apakah benar teman-teman pupuk KCl itu fungsinya begitu besar, manfaatnya begitu besar untuk pohon kelapa sawit kita? Nah, di sini kita akan belajar tentang sedikit teori ya, mungkin 15% teori dan 85%-nya ini berdasarkan pengalaman dan praktek. Sebenarnya fungsi KCl itu apa sih teman-teman? Nah, KCl itu apa dulu? Begitu ya. KCl itu adalah kalium klorida. Jangan salah sebut teman-teman. Ini bukan kalsium ya, ini kalium klorida. Nah, di sana ada unsur kalium klorida. Nah, untuk unsurnya saya juga tidak tahu itu unsur apa, fungsinya apa, untuk apa. Tentunya kita membahas secara kita awam saja teman-teman, yang mudah dimengerti untuk kita. Kita tidak perlu belajar ini unsur ini, unsur ini, untuk ini tidak perlu. Yang penting bukti nyata di lapangan yang sudah saya alami. Jadi fungsi pupuk KCl itu teman-teman, yang pertama adalah, nah ini yang kita harapkan. Fungsi pertama adalah meningkatkan hasil panen. Berarti tebakan kita benar teman-teman, karena di teori bahwa KCl ini bisa meningkatkan hasil panen. Nah, ceritanya seperti apa kok bisa meningkatkan hasil panen? Pupuk KCl ini bisa meretensi penyakit bagi kelapa sawit kita. Maksudnya apa? Dengan kita memupuk KCl, maka pohon kelapa sawit kita itu tahan terhadap penyakit. Itu penting teman-teman. Sehingga bisa disimpulkan hasil yang kita dapatkan itu tidak terganggu oleh penyakit, tidak terganggu oleh hama. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bisa meningkatkan panen itu seperti apa ya? Ternyata sawit kita yang tidak terkena penyakit itu akan menghasilkan pohon yang besar dan akan menghasilkan buah yang besar. Itu poin yang pertama. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Nah, ini poin yang kita cari teman-teman. Jadi dengan kandungan pupuk KCl tadi bisa membuat kualitas buah kita itu menjadi lebih bagus, bisa lebih berat, bisa lebih besar. Karena apa? Yang pertama tadi karena pohon kelapa sawit kita tidak terkena penyakit. Yang kedua, unsur kandungan dalam pupuk KCl itu memang benar-benar dibutuhkan untuk memenuhi nutrisi dari pembentukan buah dan pembesaran buah kelapa sawit kita. Itu yang penting teman-teman. Yang ketiga, memperkuat batang. Nah, ini yang sering kita salah mindset teman-teman, bahwa pupuk KCl itu harus diberikan kepada pohon yang sudah berbunga. Itu memang benar sebenarnya teman-teman, namun bisa kita gunakan dengan pohon yang belum berbuah. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ini teman-teman untuk membantu memperbesar batang. Jadi kalau teman-teman baru menanam kelapa sawit, ya lakukan rotasi seperti biasanya. Tetap memberikan pupuk KCl karena fungsinya juga untuk memperbesar pokok batang dan memperkuat akar juga teman-teman. Jadi hilangkan mindset bahwa ketika kita berkebun kelapa sawit, pertama kali menanam kelapa sawit sampai umur 1 tahun atau 2 tahun hanya pupuk urea saja. Hilangkan mindset itu teman-teman. Kita tetap harus melakukan rotasi pupuk yang benar. Jadi memang TSP memang diperlukan, urea diperlukan, KCl tetap harus diberikan kepada tanaman meskipun itu belum berbuah atau berbunga.
Jadi memang pupuk ini fungsinya tidak hanya untuk buah tapi juga untuk ke batang. Fungsi yang keempat itu sama dengan fungsi pupuk-pupuk yang lainnya. Pupuk KCL ini juga bisa menyimpan air untuk tumbuhan kelapa sawit kita, teman-teman. Jadi ketika kita sudah melakukan pemupukan KCL dan kita ketemu dengan musim kemarau atau bahkan kemarau yang panjang, nah pupuk KCL ini ya sama seperti pupuk-pupuk yang lainnya dapat membantu tumbuhan kelapa sawit kita itu menyerap air lebih banyak dan mempertahankannya di dalam batangnya. Jadi tidak dikhawatirkan akan kekeringan ketika musim kemarau. Nah, itulah teman-teman manfaat yang keempat dari pupuk KCL. Jadi sederhananya bisa kita simpulkan bahwa pupuk KCL ini memang berfokus ke pembesaran buah dan batang, sehingga memang kita sangat memerlukan pupuk KCL ini untuk pertumbuhan atau perkembangan kelapa sawit kita. Intinya apa pembicaraan ini? Intinya kalian tetap harus melakukan rotasi pemupukan dan KCL jangan pernah ditinggalkan. Itu poinnya, teman-teman. Jadi ketika kita berkebun kelapa sawit ya kita siap untuk merawat dan memupuknya. Jangan sampai tidak memupuk sama sekali. Dan pupuk KCL ini sangat penting apabila kalian ingin memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Tentunya seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah tinggalkan KCL. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.